Para devosan kerahiman ilahi, marilah kita renungkan sabda Tuhan Yesus yang disampaikan kepada kita melalui Santa Faustina. Aku menghendaki agar selama 9 hari ini Engkau membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahimanku, supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran, serta rahmat apapun yang mereka butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup dan khususnya pada saat kematian. Setiap hari hendaknya Engkau mengantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada hatiku. Hendaknya Engkau membenamkan mereka ke dalam lautan kerahimanku, dan aku akan membawa semua jiwa ini masuk ke rumah Bapakku. Engkau akan melakukan ini dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang. Aku tidak akan menolak apapun dari jiwa yang Engkau bawa ke mata air kerahimanku. Demi kekuatan sengsaraku yang pedih, setiap hari hendaknya Engkau meminta kepada Bapakku rahmat bagi jiwa-jiwa ini. Buku Harian Santa Faustina nomor 1209. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Mari kita lanjutkan dengan menyalakan lilin novena, sekaligus kita menyampaikan wujud-wujud pribadi kita di dalam hati. Mari kita doakan doa jam kerahiman bersama-sama. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia, dan curahkanlah diri-Mu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Marilah kita hening sejenak merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, sumber kerahiman ilahi, dan mohon belas kasih-Nya. Demi Yesus yang menetapkan Ekaristi sebagai kenangan akan sengsaranya, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menderita sakrat maut di Taman Getsemani, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang didera dan dimahkotai duri, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang dijatuhi hukuman mati, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang memanggul salibnya, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang jatuh di bawah kayu salib, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang berjumpa dengan bundanya yang berduka, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menerima uluran tangan dalam memanggul salibnya, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menerima belas kasih Veronika,
Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menghibur para perempuan. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang ditelanjangi. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang dipaku pada kayu salib. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang wafat di salib. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang diturunkan dari salib dan dimakamkan. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Saudara-saudari, marilah kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, Sebab kami orang berdosa. tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami. Sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan, sengsara dan wafat putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon limpahkanlah kerahiman-Mu kepada kami dan mereka yang kami doakan melalui novena kerahiman ilahi ini, yang diminta putra-Mu melalui Santa Faustina. Demi Kristus, Sang Mata Air Kehidupan Kerahiman Ilahi, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para deposan kerahiman ilahi yang terkasih, hari ini kita memasuki hari ke-8 novena kerahiman ilahi. Marilah kita berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Sabda Tuhan Yesus kepada Santa Faustina, "Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang berada dalam kurungan api penyucian, dan benamkanlah mereka dalam samudra kerahimanku. Biarlah aliran-aliran darahku menyejukkan mereka yang kepanasan. Semua jiwa itu sangat kukasihi. Mereka sedang menebus keadilanku. Aku mampu memberi kelegaan kepada mereka. Ambillah dari perbendaharaan gereja segala indulgensi dan persembahkanlah itu bagi mereka. Oh, kalau engkau tahu siksaan yang mereka derita, engkau akan terus-menerus mempersembahkan bagi mereka kemurahan hati dan melunasi hutang mereka kepada keadilanku." Buku Harian Santa Faustina nomor 1226. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus, bab 3 ayat 9 sampai dengan 14. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya bukan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda
di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, melalui bacaan tadi ada 3 poin penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, Allah menghendaki supaya semua orang bertobat. Kedua, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ketiga, kita harus berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah. Allah menghendaki supaya tidak seorang pun binasa dari kita. Allah menginginkan supaya kita selamat. Untuk itu, Allah mengutus putranya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita, yang kebangkitannya kita rayakan. Oleh karena itu, Allah memanggil kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Ada banyak hal yang membuat kita jauh dari Allah, entah kesombongan, kemalasan, keangkuhan, ketidakpedulian, ketamakan, dan juga keserakahan kita yang membuat kita tidak peduli terhadap sesama dan alam. Tetapi Allah sungguh maha baik dan murah hati. Ia senantiasa sabar dan memberi kesempatan kepada kita. Ia senantiasa membuka hatinya untuk menerima kedatangan kita, untuk mengalami rahmat belas kasih dan pengampunannya. Allah mengingatkan kita bahwa hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Artinya, kita tidak pernah tahu kapan datangnya hari Tuhan untuk mengambil kita. Kita sedang apa atau sedang di mana? Semua rahasia hidup kita ada di tangan Tuhan. Untuk itu, kita selalu diingatkan supaya kita tetap berjaga-jaga. Apa yang harus kita lakukan? Hidup suci dan saleh. Bagaimana caranya? Hidup selalu dekat dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Karena tanpa Allah, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Selalu menyadari dan mensyukuri kehadirannya dalam suka duka hidup kita, mendengarkan bisikannya dan melakukan kehendaknya. Semoga melalui peristiwa COVID-19 kita berusaha bangkit bersama Kristus dan mengalami perubahan. Semoga kita tetap setia dan tekun dalam doa, menantikan kedatangan hari Tuhan, agar kita pun didapatinya siap sedia, sehingga kita mengalami kebahagiaan dan damai abadi di surga. Para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, mengapa kita perlu berdoa bagi jiwa-jiwa yang berada di api penyucian? Gereja Katolik mempunyai tradisi untuk mendoakan jiwa-jiwa orang yang berada dalam api penyucian. Bahkan dalam setiap perayaan Ekaristi pun ada kesempatan khusus untuk mendoakan mereka. Itu artinya betapa penting mendoakan jiwa-jiwa mereka yang telah meninggal dunia, agar mereka dibersihkan, disucikan, dimurnikan, dan dilepaskan dari dosa-dosanya, sehingga karena kemurahan hati dan kerahiman Allah, mereka diperkenankan memasuki tanah sukacita surgawi. Para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, mendoakan jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia adalah merupakan
tugas kita bersama. Tuhan memberkati. Yesus yang Maha Rahim, Engkau bersabda, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Terimalah ke dalam kemah hatimu yang Maha Rahim jiwa-jiwa di api penyucian. Mereka sedang melunasi hutang terhadap keadilan ilahimu. Semoga aliran air dan darah yang keluar dari hatimu memadamkan nyala api penyucian, supaya di situ juga terjadi puji-pujian akan kekuatan kerahimanmu. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata penuh kerahiman pada jiwa-jiwa di api penyucian, demi sengsara Yesus Kristus yang dahsyat itu, dan karena kepahitan yang memenuhi hatimu yang amat kudus, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang sekarang berada di bawah pandanganmu yang adil. Kami mohon, semoga Engkau melihat mereka hanya melalui luka-luka putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kerahimannya melebihi keadilan. Amin. Mari kita nyanyikan madah persembahan. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Para devosan yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan doa koronka. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan keralahan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Mari kita lanjutkan dengan litani kerahiman ilahi. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami, Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami, Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. kerahiman ilahi yang mengalir dari rahim Bapa, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi sifat Allah yang tertinggi, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi misteri yang tak terselami, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi mata air yang mengalir dari misteri Tritunggal Maha Kudus, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang tak terselami oleh akal budi baik insan maupun malaikat, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi terwujud dalam penciptaan para malaikat, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi sumber segala kehidupan dan kebahagiaan, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang lebih baik daripada surga, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi sumber mujizat dan segala keajaiban, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang mencakup seluruh semesta, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang turun ke bumi dalam pribadi sabda yang menjelma, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang mengalir dari luka hati Yesus yang menganga, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang terkandung dalam hati Yesus bagi kami, khususnya bagi orang-orang berdosa, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang memberikan kami Bunda Maria sebagai Bunda yang berbelas kasih, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang tak terselami dalam penetapan Ekaristi Kudus, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang terungkap dalam pembentukan Gereja Kudus, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang terungkap dalam sakramen baptis yang kudus, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang terungkap dalam penyelamatan kami lewat Yesus Kristus, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang menyertai kami sepanjang hidup kami, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang merengkuh kami khususnya saat kematian, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang memberkati kami dengan kehidupan kekal, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang menyertai kami setiap saat sepanjang hidup kami, Engkaulah andalanku,
Kerahiman ilahi yang melindungi kami dari api neraka. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang terungkap dalam pertobatan orang-orang berdosa yang keras hati. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang memesona para malaikat dan tak terselami oleh para kudus. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang tak terselami dalam semua misteri Allah. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang merenggut kami keluar dari kepapaan. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi ketenangan bagi orang menghadapi ajal. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi kesejukan dan keringanan bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi sumber kebahagiaan dan sukacita kami. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang memanggil kami keluar dari kehampaan menuju keberadaan. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang merangkum semua karya tangan Allah. Engkaulah andalanku. Kerahiman Allah mahkota segala karya tangan Allah yang ada maupun yang akan ada. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang di dalamnya kami dibenamkan. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi tempat istirahat yang nyaman bagi hati yang sangat menderita. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi harapan satu-satunya bagi jiwa-jiwa yang putus asa. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi tempat istirahat bagi kami dan damai di tengah ketakutan. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi kesukaan dan kenikmatan jiwa yang kudus. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang mengilhamkan harapan di luar segala harapan. Engkaulah andalanku. Anak domba Allah yang membuktikan kerahiman paling tinggi bagi keselamatan dunia dan salib-Mu. Sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang dengan penuh kerahiman mempersembahkan diri untuk kami dalam perayaan Ekaristi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang oleh kerahiman tak terbatas menghapus dosa-dosa kami. Kasihilah kami ya Tuhan. Kerahiman ilahi yang melampaui segala perbuatannya. Sebab itu aku akan memuji kerahiman ilahi untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang kekal, dalam diri-Mu ada kerahiman yang tanpa batas dan harta belas kasihan yang tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati dan tingkatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya pada saat-saat sulit kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati, tetapi dengan kepercayaan yang teguh menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Kasih dan Sang Kerahiman, yang bersama Engkau dan Roh Kudus menurunkan kerahiman kepada kami untuk selama-lamanya. Amin. Para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, marilah kita mengakhiri novena pada hari ini dengan mendaraskan kerahiman Tuhan. Kerahiman Tuhan akan kunyanyikan selama-lamanya. Di hadapan segala bangsa, aku akan menyanyikannya. Sebab inilah sifat Allah yang paling tinggi dan suatu mukjizat tanpa henti bagi kita. Engkau memancar dari Tritunggal Ilahi, dari rahim tunggal yang penuh dengan kasih. Kerahiman Tuhan akan dinyatakan di dalam jiwa dengan segala kepenuhannya ketika selubung disingkapkan. Dari sumber kerahiman-Mu ya Tuhan mengalir segala kebahagiaan dan hidup. Karena itu hendaknya segala makhluk dan seluruh ciptaan larut dalam nyanyian kerahiman. Lubuk kerahiman Allah dibuka bagi kita lewat kehidupan Yesus yang terentang di salib. Hei pendosa, jangan ragu atau putus asa. Berharaplah akan kerahiman, sebab kamu pun dapat menjadi kudus. Dua arus dalam wujud sinar telah memancar dari hati Yesus, bukan untuk para malaikat, kerubim atau serafim, tetapi untuk keselamatan manusia yang berdosa. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita semua, para devosan kerahiman ilahi dimanapun berada,
orang-orang yang kita doakan senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.